Oke, baik. Kak Firman mau ucap salam dulu ya. Siapa yang menjawab salam dari Kak Firman, kita doakan masuk surga. Tapi yang jawabnya nggak semangat, hati-hati. Nanti masuk got. Mau masuk got? Mas Bom. Siap ya? Lomba duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam capek apa tidak? Tidak. Senang apa tidak? Senang. Jawab salam nanti mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi hari ini dengan Kak Firman. Siapa dek? Kak Permen. Masuk Kak Permen. Nah, sahabat dongeng yang ada di rumah, kita sapa dulu. Halo sahabat dongeng yang ada di rumah. Ya, hari ini jumpa lagi dengan Kak Firman. Dan juga hari ini Kak Firman tidak sendirian. Kak Firman ditemani sama adik-adik dari TK Islam Unggulan Al Khoir Surakarta. Ya, betul. Yang tepatnya di Jalan Jawa Timuran Banjarsari Surakarta atau di depan Hotel Novotel. Betul? Betul. Mana semangatmu? Lomba duduk yang rapi. Coba Kak Firman akan cek semangatnya teman-teman dulu. Duduknya yang rapi. Siap ya? Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekarang kalau kau anak hebat tepuk ke tangan. Kalau kau anak hebat tepuk kanan. Kalau kau anak hebat tepuk kiri. Kalau kau anak hebat tepuk depan. Tepuk belakang. Bilang hore. Nah, baik adik-adik semuanya dan sahabat dongeng ada di rumah. Hari ini Kak Firman akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi yang dia itu pinter gulat. Nah, pinter gulat. Dan dia itu kalau gulat menjadi pemenang. Kalau dia lawan 3 orang, pasti dia yang menang. Wah, dia ini, oh betul. Dia ini orangnya tegas, orangnya disiplin. Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang punya gelar yaitu Al-Faruq, sang pembeda. Namanya siapa? Namanya adalah Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab itu adalah orang yang tegas. Saking tegasnya, dia sampai ditakuti sama setan, ditakuti sama jin. Kalau Umar bin Khattab lagi berjalan, ada jin yang lewat, langsung, ada Umar, takut. Takut sama Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu pandai memainkan pedang. Swing. Dia pintar memainkan pedang. Umar bin Khattab ketika itu menjadi seorang khalifah. Khalifah itu artinya adalah pemimpin. Kalau sekarang namanya presiden. Nah, presiden kita hari ini siapa namanya? Pak Prabowo ya. Nah, dulu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, ya, di mana? Di Arab. Umar bin Khattab itu orangnya itu adalah amanah. Dia sangat dipercaya, dia jujur dan juga adil. Umar bin Khattab adik-adik, kalau malam-malam di saat orang lain pada bobo, ngantuk. Kalau orang lain lagi pada bobo, Umar bin Khattab itu keliling ke rumah-rumah, keliling ke desa-desa. Bahkan di desa yang terpencil, dia datangi oleh Umar bin Khattab. Tapi dia nggak sendirian, dia bawa pengawal. Pengawal, ada apa wahai Umar, wahai Khalifah? Ayo, sekarang sudah jam 12 malam, saatnya kita keliling. Siapa tahu nanti kalau ada perampok, kita tangkap perampoknya, kita kasihkan sama dia. Ayo,
Baik wahai khalifah. Wah, malam-malam diajak keliling. Kemana? Ke desa-desa. Bahkan desanya desa yang jauh banget. Desa yang terpencil. Ketika itu nggak ada, betul. Ketika itu teman-teman nggak ada lampu. Nggak ada lampu yang seperti ini. Nah, lalu pakai apa? Pakainya nggak ada senter, belum ada listrik. Pakainya obor, betul. Pakai obor malam-malam. Sepi, nggak ada orang. Karena udara di Jazirah Arab ketika itu, terutama di kota Madinah, itu dingin kalau malam. Kalau malam itu banyak angin, wah bikin dingin itu. Kalau siangnya panas. Malam-malam Umar bin Khattab pakai jubah, pakai baju yang tebal bersama dengan pengawalnya. Ayo kita keliling. Siapa tahu ada orang-orang yang mungkin belum tidur, atau siapa tahu ada perampok. Kita harus menjaga keamanan. Khalifah, biar para pengawal saja. Enggak, saya harus. Khalifah Umar bin Khattab, dia kemudian jalan malam-malam. Jeng 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 jeng, malah jadi lagu. Wah, dia jalan menyusuri ke desa-desa. Sepi, nggak ada orang. Wah, ini orang-orang sudah pada terlelap tidur. Alhamdulillah, Umar bin Khattab senang. Rumah-rumah, lampunya yang ada di dalam rumah, lilinnya sudah pada dimatikan. Itu pertanda mereka sudah pada bobo, sudah pada terlelap kalau malam. Umar bin Khattab berjalan. Oh, di desa ini mereka sudah pada bobo. Yuk kita ke desa sana. Jeng, 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 jeng. Masuk ada drum bandnya ya. Dia menuju ke desa sebelah. Desa sebelah, wow, ternyata orang-orang di sini sudah pada bobo. Alhamdulillah. Kita ke desa yang lebih jauh. Siap? Siap. Lebih jauh, wahai tuanku? Ya. Ke desa yang lebih jauh. Begitu dia ke desa yang lebih jauh, ada satu kejadian, adik-adik. Tahu nggak? Ternyata rumah-rumah itu semua lampunya, semua lilinnya itu sudah pada dimatikan. Tapi ada satu rumah yang ada di pojok. Ternyata malam-malam, jam 1 malam, itu lilinnya masih menyala. Di saat yang lain sudah pada bobo, ini rumahnya kok masih menyala. Khalifah Umar, sebentar. Itu kenapa ada rumah yang masih menyala? Padahal rumah yang lain semuanya sudah pada bobo. Ternyata dari kejauhan, adik-adik, Khalifah Umar bin Khattab itu mendengarkan ada tangisan bayi, ada tangisan anak kecil. Ada anak kecil yang menangis. Kamu yang nangis ya? Bukan. Oh, bukan. Khalifah Umar, bentar. Apakah kamu mendengarkan ada anak yang menangis? Iya, wahai Khalifah, ada yang menangis. Jangan-jangan rumah yang nyala itu ya? Iya, coba kita tengok. Ayo kita tengok. Kenapa kok ada anak kecil malam-malam menangis? Kasihan apa tidak? Kasihan. Khalifah Umar bin Khattab kemudian mendekati rumah tersebut. Ding. Tapi dia diam-diam. Takutnya kalau rumah itu sudah tidur, karena sebab langkahnya Umar bin Khattab jadi kebangun. Umar bin Khattab kemudian langkahnya dipelankan. Sampai di pintu, Umar bin Khattab dia belum berani untuk mengetuk pintu. Dia pengen memastikan, kenapa kok anak ini nangis malam-malam? Ngeri ya, ada anak kecil nangis malam-malam. Kamu pernah nangis malam-malam? Jangan-jangan nangisnya karena gara-gara ngompol. Jam 1 betul. Kemudian dengarkan, suaranya makin keras. Ibu, sudah mateng belum toh masakannya? Ternyata anak itu lagi kelaparan. Terus kemudian terdengar suara ibunya. Sebentar nak, diam dulu. Ibu lagi masak, belum matang. Bentar ya, tidur lagi saja. Iya bu, aku tak tidur lagi. Tapi janji ya bu ya, nanti kalau aku bangun masakannya sudah matang ya bu ya. Iya, bentar ya. Ibu itu kemudian dia pura-pura dia lagi ngolah masakan.
Umar bin Khattab dia di luar, dia mendengarkan lagi. Anaknya bangun lagi. Bu, aku sudah makin lapar. Nih loh, cacingnya sudah minta makan. Bu, sudah matang belum masakannya? Belum nak, belum matang. Tunggu sebentar ya, kamu tidur lagi saja. Nanti masakannya cepat matang. Anaknya suruh tidur lagi. Umar yang ada di luar rumah, dia bingung. Loh, kenapa ini? Kok dari tadi masakannya belum matang-matang? Kenapa ya? Akhirnya Umar bin Khattab kemudian memberanikan diri. Dia ketuk pintu. Duk, 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 duk. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Siapa yang malam-malam begini bertamu? Pintunya dibuka. Kamu siapa? Aku hanya orang yang lewat. Aku dengar anakmu tadi nangis aku dengar dari luar anakmu nangis. Kenapa anakmu kok nangis? Iya, anakku kelaparan. Aku lagi masak. Coba, boleh aku masuk? Boleh, silakan. Umar kemudian masuk. Begitu masuk, kamu lagi masak apa? Umar bin Khattab kemudian ke dapur, dia buka tungkunya. Yang tadi lagi sedang masak. Kemudian tungkunya dibuka. Umar bin Khattab kaget. Tahu nggak yang dimasak ibu itu apa? Kosong. Siapa? Ingin tahu? Kosong? Batu? Kosong? Ingin tahu? Kalau ingin tahu dan sahabat dongeng juga ingin tahu, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Ya, baik teman-teman semuanya, mana semangatmu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, kita lanjutkan kisah tentang khalifah siapa tadi namanya? Umar bin Khattab yang punya gelar Al-Faruq. Nah, yuk kita lanjutkan. Lomba duduk yang rapi. Umar bin Khattab kaget. Ternyata ketika dibuka tungkunya, ternyata ibu itu bukan masakan apapun. Dia nggak masak gandum, nggak masak beras, nggak masak apa. Tapi dia masak sebongkah batu. Hah? Batu kok dimasak ya? Kalau batu dimasak kira-kira bisa dimakan apa tidak? Bisa. Nggak bisa. Kamu memang mau makan batu? Nggak bisa, nggak bisa ya. Batunya Umar bin Khattab kaget. Loh. Kenapa kamu masak batu? Kan nggak akan bisa mateng. Gimana anakmu mau makan? Ibu itu kemudian menangis. Ya wahai Tuan, ini semuanya gara-gara Umar, gara-gara pemimpin yang nggak tahu rakyatnya kelaparan. Umar bin Khattab itu betul-betul jahat. Padahal yang di depan itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab dia nggak mengenalkan diri. Wah, Umar bin Khattab langsung dia terpukul hatinya. Ibu, sebentar. Baiklah, ibu tunggu di sini ya. Saya akan keluar dulu. Mau kemana? Saya akan ambil gandum dulu. Beneran? Ya. Umar bin Khattab langsung keluar rumah. Pengawalnya juga ikut. Pengawalnya kaget. Umar bin Khattab langsung berjalan, tergopoh-gopoh. Berjalannya cepat banget. Sampai pengawalnya itu ketinggalan. Tunggu wahai tuanku, tunggu. Jalannya kok cepet banget. Umar bin Khattab. Wow, betul. Umar bin Khattab langsung menuju ke Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat di sana itu perbendaharaan umat Islam di situ. Ya, zakat dan sebagainya semuanya di situ. Kemudian Umar bin Khattab langsung mengambil 1 karung gandum. Dia pikul sendiri di atas. Dia langsung. Pengawalnya nggak tega kalau khalifahnya, presidennya itu memanggul gandumnya sendiri. Langsung, tuan, biar saya saja yang angkat.
jangan tuan. Enggak. Kamu mau menggantikan dosaku nanti di akhirat? Oh, enggak. Dah, diam saja, ikuti saya. Baik tuan. Umar bin Khattab langsung memanggul gandumnya sendiri. Padahal gandumnya berat apa ringan? Berat. Langsung dengan jalannya masih semangat, tergopoh-gopoh. Dia takut kalau ibunya sama anaknya semakin kelaparan. Kasihan nggak? Kasihan. Langsung Umar bin Khattab seakan-akan kayak setengah lari. Dung. Pengawalnya, aduh, cepet banget jalannya sih. Tunggu. Sampai di rumah, gandumnya langsung diberikan. Ibu silakan minggir dulu. Saya akan masak. Saya akan masakkan gandum ini buat ibu sama anak-anak. Oh, beneran? Ya, gandumnya dibuka, kemudian diolah sama Umar bin Khattab. Gandumnya dimasak sendiri, bayangkan. Padahal dia adalah seorang khalifah, pemimpin umat Islam. Tapi dia nggak malu untuk masak. Lomba duduk yang rapi. Dia masak sendiri, olah. Beberapa menit kemudian gandumnya matang, adik-adik. Sudah bisa dimakan. Umar bin Khattab kemudian dia manggil, ibu sini, ini gandumnya sudah masak, silakan kamu bangunkan anakmu, kamu juga silakan makan bareng-bareng. Alhamdulillah, ya Allah, tidak ada orang sebaik kamu. Umar bin Khattab saja nggak baik kayak kamu. Ya sudah, anaknya dibangunkan. Ketika dibangunkan, mereka berdua kemudian makan dengan lahap, teman-teman. Karena sudah kelaparan, anaknya juga. Wah, aku bisa makan hari ini dengan kenyang. Alhamdulillah. Tapi ternyata tidak sampai di situ, adik-adik. Umar bin Khattab langsung bilang sama ibunya, ibu, iya wahai tuan, besok pagi. Kenapa besok pagi? Kamu datang ke kota, ke Baitul Mal. Nanti kamu dapat gandum gratis. Beneran? Gak bohong? Ya. Besok paginya ibunya datang ke Baitul Mal. Ternyata bener. Di sana itu orang-orang sudah pada ngantri. Duduk yang rapi. Sudah pada ngantri. Ternyata mereka dapat apa? Dapat gandum gratis. Termasuk ibunya itu. Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dia yang membagikan sendiri. Ya, sini maju satu-satu, antri ya, dikasih. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Dikasih lagi. Kakek-kakek. Ini kakek buat kamu ya. Terima kasih wahai tuan, aku sudah dikasih gandum. Gantian lagi sampai si ibu itu kemudian mendapatkan gandum. Alhamdulillah, terima kasih wahai tuan. Kamu baik sekali, tidak seperti Umar bin Khattab. Padahal yang di depan itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tetap diam. Nah, kemudian besoknya lagi, Bu, jangan lupa besok datang lagi ke sini ya. Wahai baik, terima kasih wahai tuan. Ternyata teman-teman, besoknya lagi ibunya datang lagi untuk mendapatkan jatah gandum. Ternyata orang-orang sudah pada menyampaikan bahwa yang membagi itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya kaget. Ternyata selama ini yang membagikan gandum itu adalah Khalifah Umar. Dan ibunya juga kaget. Wah, ternyata yang datang kemarin malam-malam ternyata Khalifah Umar bin Khattab. Ya Allah, aku malu. Aku sudah ngatain Umar bin Khattab itu jahat. Ternyata dia sangat adil dan sangat pemurah sama rakyat-rakyatnya. Alhamdulillah, aku punya pemimpin yang baik. Ya Allah, aku doakan semoga Khalifah Umar bin Khattab umur panjang dan sehat selalu. Amin. Ibu itu mendapatkan gandum lagi, adik-adik. Wah, lomba duduk yang rapi. Mana semangatmu? Akhirnya dari semuanya, ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, rakyatnya semuanya makmur, rakyatnya semuanya alhamdulillah mereka sejahtera. Kenapa? Karena Khalifah Umar bin Khattab itu sayang sekali kepada rakyatnya. Kalau malam-malam dia apa tadi? Keliling untuk mengecek rakyatnya. Semuanya mendapatkan kesejahteraan atas kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Karena Khalifah Umar dia nggak mau kalau ada rakyatnya yang kelaparan, apalagi yang sakit. Dia nggak mau nanti ketika di akhirat ditanya sama Allah, "Hei Umar, itu kamu jadi pemimpin, ada anak kelaparan di sana, kenapa kamu nggak tahu
Nisalah kamu. Umar bin Khattab takut kalau nanti dimari Allah di akhirat karena gara-gara ada rakyatnya yang tidak diperhatikan. Maka adik-adik, kalau kalian besok jadi pemimpin yang satu, pemimpin yang jujur. Dua, jadi pemimpin yang adil. Tiga, jadi pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Jangan sampai ada rakyatnya yang kelaparan, ya. Nah, contoh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, demikian adik-adik semuanya kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Lomba duduk yang rapi. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang Allah. Sekali lagi. Makin keras. Makin kenceng. Pelan-pelan. Allah. Allah. Baik, sahabat dong yang ada di rumah, demikian tadi kisah dari Kak Firman. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan kisah-kisah yang lebih seru di episode atau di kesempatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kak Firman tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah semuanya.